surga terlalu sibuk untuk mendengar doa-doa yang dipanjatkan dengan setengah hati. Jadi lawan dari segenap hati adalah apa? Setengah hati. Tuhan tahu kita ini doanya setengah hati atau sepenuh hati. Tuhan tahu. Saudara, jujur tanya pada dirimu sendiri, apakah engkau mencari Tuhan, menanyakan Tuhan dengan segenap hati? Shalom, saudaraku. Saudara, kalau kita membaca akan janji Tuhan di dalam Yeremia 29, ayat yang ke-11 dan seterusnya, maka kita temukan adanya gambaran tentang hatinya Tuhan. Jadi hati Tuhan untuk anak-anaknya, untuk umatnya, itu tertulis di dalam ayat ini. Coba kita lihat ya, Yeremia 29 ayat yang ke-11 dan seterusnya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan punya rancangan, punya rencana, dan itu ada di dalam pikiran Tuhan, dalam hati Tuhan, mengenai umatnya. Itu Tuhan punya rencana. Demikianlah firman Tuhan, itu disampaikan melalui Yeremia, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Saudara, bukankah indah sekali apa yang ada di hati Tuhan yang Dia rencanakan untuk umatnya? Bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalau ada kecelakaan, ada kemalangan, kita pastikan itu bukan rancangan Tuhan. Nah, pertanyaan, kecelakaan, kemalangan, malapetaka bisa dipakai Tuhan? Ya. Kalau anaknya menyimpang, terkadang terjadi akan perkara-perkara yang tidak kita harapkan terjadi, yang disebut kecelakaan. Apakah itu rencana Tuhan? Tidak. Karena rancangan yang ada di hati Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Jadi kalau kita kehilangan sejahtera, itu jelas bukan rencana Tuhan. Ngerti ya saudaraku ya? Sederhana sekali penafsirannya. Kemudian dilanjutkan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan penuh harapan. Saudaraku, ada yang putus asa, yang putus harapan. Saudaraku, baca ayat ini, renungkan dan percayailah akan apa yang ada di hati Tuhan itu. Tapi nanti kita akan baca ayat berikutnya, itu bagian kita. Kalau bagian Tuhan sudah digambarkan, dijelaskan panjang lebar ya di ayat yang ke-11 itu. Bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal, Tuhan kita itu punya rancangan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Dan Dia akan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Kata harapan itu dalam bahasa Ibraninya tikvah, ya, hope, saudaraku. Nah, sekarang ayat 12. Ini cara untuk kita meraih apa yang ada di dalam pikiran dan hati Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Bukankah kita diajari oleh Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya kan? Ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, kata Tuhan, berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan mendengarkan kamu. Tuhan
membuka telinganya untuk setiap seruan dari umatnya. Saudara dan saya, sudahkah kita berseru kepada Dia ketika kita ada masalah, ada kebutuhan, ada permohonan? Sudahkah kita berdoa kepada Dia? Firman ini menjamin bahwa Dia mendengarkan akan apa yang kita serukan dan apa yang kita doakan. Ayat 13, apabila kamu mencari aku. Saudaraku, mencari itu kan ada usaha dan ada tekad dan ada satu kegigihan, ketekunan untuk mendapatkan apa yang kita cari. Betul ya? Saya pernah kehilangan kunci, saudaraku ya. Kunci mobil itu terselip di mana. Saya membutuhkan itu. Maka saya mencari dengan usaha, dengan tekad yang kuat. Saya bongkar, aku tadi kemana ya? Aku letakkan di mana? Aku kok lupa begitu. Saya mencari dan mencari dan mencari dan mencari sampai akhirnya ketemu, puji Tuhan. Demikian saudara, Tuhan itu menginginkan kita umat tebusannya untuk mencari Dia. Dan Dia menjamin, kalau engkau mencari aku, engkau akan menemukan aku. Ya, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan ke aku, artinya Tuhan, di manakah engkau? Aku membutuhkan engkau. Tetapi kalimat terakhir dikatakan apa, saudaraku? Menanyakan aku dengan segenap hati. Garis bawahi kata segenap hati. Bersama dengan saya ucapkan segenap hati, saudaraku. Seperti apa sih yang segenap hati itu, saudara? Ya, ini kan hanya bisa dialami, saudaraku. Segenap hati itu ya sungguh-sungguh, sepenuh apa yang ada di hati ini, segenap hati. Saya pernah membaca akan sebuah pernyataan dari seorang hamba Tuhan yang sekaligus juga seorang pendoa, saudara. Hamba Tuhan ini namanya E.M. Pound. E.M. Pound ini pernah berkata, dia katakan demikian, saya bacakan saudara ya. Surga terlalu sibuk untuk mendengar doa-doa yang dipanjatkan dengan setengah hati. Jadi lawan dari segenap hati adalah apa? Setengah hati. Tuhan tahu kita ini doanya setengah hati atau sepenuh hati. Tuhan tahu. Saudara, jujur tanya pada dirimu sendiri, apakah engkau mencari Tuhan, menanyakan Tuhan dengan segenap hati? Dia menjamin, kalau kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Di dalam kitab Wahyu, saudaraku, kita masih ingat ya, kepada jemaat Laodikia ada suatu teguran keras, dikatakan, karena kamu suam-suam kuku, ya, tidak panas, tidak dingin. Itu gambaran dari setengah hati, saudara. Maka Tuhan katakan, aku akan memuntahkan kamu dari mulutku. Artinya keluar dari Tuhan. Tuhan menolak. Nah, bicara tentang doa. Nah, ini kan tentang kita sudah tahu ada rancangan Tuhan di sorga, dan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, rancangan yang memberi hari depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Kita sudah tahu itu. Kemudian ayat yang ke-12 dan 13 dari Yeremia 29 itu mengajarkan tentang bagaimana menjangkau itu. Nah, diulangi oleh Tuhan Yesus yang mengajar pada murid-murid, pada kita semua, doa Bapa kami. Kalau kamu berdoa, berdoalah seperti ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu.
Tapi doa itu, doa yang menghadirkan akan rancangan-rancangan damai sejahtera dan rancangan yang bukan kecelakaan, yang memberi hari depan yang penuh harapan itu, harus kita doakan dengan segenap hati. Ingat I.M. Bound katakan apa? Surga terlalu sibuk untuk mendengarkan doa-doa yang dinaikkan dengan setengah hati. Nah, saudaraku, jangan suam-suam kuku ketika kita berdoa. Diam, tenang. Mohon Roh Kudus membakar hati kita untuk kita bisa berdoa dengan segenap hati. Nah, saudaraku, contoh dari doa yang luar biasa itu dilakukan oleh Nabi Elia. Saudara, Nabi Elia itu ya, dia begitu bersungguh-sungguh berdoa, dan dia sampai itu waktu doa minta supaya hujan turun itu, saudara, dia sudah bernubuat. Aku sudah mendengar akan deru desau air hujan. Hujan akan turun dengan lebat. Kemudian Raja Ahab itu disuruh berangkat pulang. Dia berdoa. Doanya apa, saudaraku? Berlutut. Dia sungguh-sungguh berdoa. Kemudian dia suruh bujangnya. Hei, kamu lihat ada tanda apa di langit? Nggak ada apa-apa, Nabi. Nggak ada apa-apa, Nabi, sampai 7 kali. Jadi dia 7 kali berlutut. Saudara bisa lihat di dalam 1 Raja-Raja 18, ayat 42 sampai 44. Tapi ketujuh ada jawaban dari Tuhan. Jadi rupa-rupanya Tuhan menjawab doa dari hambanya ini, dari Elia ini, karena Elia ini berdoa dengan bersungguh-sungguh, saudaraku. Dan itu diteguhkan di dalam Yakobus 5, saudara, ayat 17. Coba kita tengok, ya, ini ayat terkenal, saudara. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ya, saya suka dengan ayat ini, saudaraku. Artinya apa? Ya, saudara dan saya itu sama seperti Elia. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Ini istimewanya. Atau inilah teladannya, saudaraku. Kalau Anda yang juga manusia sama seperti Elia, bersungguh-sungguh berdoa, seperti ayat 17 ini, Yakobus 5 ya, ayat 17, supaya hujan jangan turun, yang pertama, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan, ayat 18, lalu berdoa pula. Saya kira doa yang sama tadi saya sudah sampaikan 7 kali dia berlutut di hadapan Tuhan, bersungguh-sungguh, dan langit pun menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, kalau hidup kita tidak berbuah, rasanya nggak ada hari esok yang penuh harapan, nggak ada damai sejahtera. Bahkan kalau ada kecelakaan, kemalangan dalam hidup kita, ayo kita ingat akan firman tentang doa yang bersungguh-sungguh. Saudaraku, Yeremia 29 ayat 12 sampai 14 tadi udah jelas, saudaraku. Jangan suam-suam kuku, tapi bersungguh-sungguhlah dan bertekunlah di dalam doa-doamu, maka jawaban itu akan datang. Tuhan bukan Tuhan yang berbohong. Kalau dia berjanji, dia akan genapi apa yang dia sudah firmankan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.